Apaan ini? Kayak sini. Tadi apaan? Tadi itu adalah tsunami. Hah? Tsunami apa? Tsunami adalah salah satu bencana alam berupa serangkaian gelombang air laut yang sangat besar. Kenapa sih ada tsunami di Indonesia? Oke, tsunami itu terjadi karena banyak orang berenang di lautan, sehingga lautan itu airnya tumpah ke daratan. Pernyataan yang dikasih tahu oleh Devin tadi itu adalah pernyataan yang salah. Nah, terus yang benar itu apa sih, Hani? Pernyataan yang benar adalah Tsunami dapat terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Sebagian besar kejadian tsunami terjadi di wilayah perairan Pasifik, sebuah wilayah yang dikelilingi oleh busur gunung berapi, rantai pegunungan, dan zona subduksi yang menjadi lingkaran gunung api Pasifik. terus deh, wilayah apa aja sih di Indonesia yang terkena potensi tsunami? Nah, yang terkena itu yaitu yang pertama ada Aceh, kedua Sumatera Barat, ketiga Banten dan Jawa Barat, keempat di bagian Jawa bagian selatan, kelima Bali dan Nusa Tenggara, keenam di Sulawesi Tengah, 7 Maluku, dan 8 di Papua. tapi Hani, gimana sih cara tahu ciri-ciri mau datangnya tsunami? Nah, ciri-ciri utama menandai akan datangnya tsunami adalah Yang pertama, gempa bumi. Tsunami biasanya diawali oleh gempa di bawah laut dengan kedalaman kurang dari 30 km dan magnitudo di atas 6,5 skala Richter. Yang kedua, air laut surut. Surutnya air laut disebabkan adanya penurunan permukaan laut. Semakin jauh air laut surut, maka tsunami akan semakin besar. Yang ketiga, perilaku hewan. Perilaku hewan akan terlihat aneh, misalnya kelelawar terbang di siang hari. Lalu, suara gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang besar dari kejauhan atau dari tengah laut. Dan yang terakhir, gelombang aneh. Gelombang ini adalah bagian dari rentetan gelombang yang ada karena tsunami. Jika kalian merasakan gempa yang kuat dan berlangsung lama, khususnya di wilayah pesisir, segera waspada ya. Di Indonesia tentunya pernah terjadi tsunami dong, salah satunya tsunami Aceh. Tsunami Aceh terjadi pada pagi hari 26 Desember 2004 setelah gempa besar berkekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo di dasar laut dekat Aceh. Gempa ini memicu tsunami setinggi hingga 30 meter yang menyapu pesisir barat Aceh, terutama Banda Aceh dan sekitarnya. Lebih dari 170.000 orang meninggal. Selain dampaknya korban jiwa yang banyak, tsunami Aceh juga menghancurkan banyak sektor, lebih dari 140.000 rumah, 1.488 sekolah, sehingga 150.000 siswa terganggu proses pendidikan saat itu. Tidak hanya itu, perekonomian di Aceh juga lumpuh selama bertahun-tahun. Diperkirakan total kerugian tsunami Aceh mencapai 51,4 triliun. Dengan begitu, bencana ini adalah salah satu bencana yang paling parah sepanjang sejarah Indonesia. Nah, tapi kita dapat melakukan upaya loh. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak buruk dari suatu bencana yang terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara mitigasi bencana. Nah, jadi mitigasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pra bencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga pasca bencana. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang cara-cara mitigasi atau lebih spesifiknya tentang bentuk bencana tsunami. Nah, yang pertama itu ada mitigasi pra bencana yang terdiri atas apa aja tuh?
Pertama, kita itu harus memantau gelombang laut dan juga kita harus membangun bangunan yang tahan akan tsunami. Kalau yang kedua, kita harus membangun tembok-tembok yang tahan atas tsunami. Itu biasanya dibangun di daerah pesisir pantai ataupun di daerah yang rentan akan tsunami. Nah, yang ketiga, itu juga harus membangun jalur hijau seperti contoh tanaman mangrove untuk menahan gelombang tsunami. Nah, untuk mitigasi saat terjadi bencana tsunami, pertama, jika terasa ada guncangan gempa bumi, air laut surut secara tiba-tiba dan menjorok jauh ke tengah laut, segera berlari menuju tempat yang tinggi atau perbukitan. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah rendah. Harus menunggu sampai gelombang laut mereda kembali. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman. Jika berada di dalam gedung atau sekolah, ikuti arahan guru dan pergi menuju lantai yang lebih tinggi. Untuk mitigasi setelah terjadinya tsunami pertama, kita dapat memastikan informasi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir. Kedua, jauhi area terdampak yang rusak, seperti puing-puing bangunan dan lain-lain. Ketiga, jauhi jaringan listrik dan gas. Oh, seperti itu. Sepertinya aku udah lumayan paham kenapa tsunami bisa terjadi dan cara mitigasinya. Nah, jadi kalau misal ada tsunami lagi, jangan jadi orang kebingungan lagi ya. Terima kasih.